Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Demak berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria berusia 25 tahun meninggal dunia. Berikut laporan dari Wakapolres Demak, Kompol Satya Adi Nugroho untuk Anda. Rekan dari awak media, berikut dari kami, Polres Demak akan melaksanakan rilis beberapa kasus. Dimulai dari yang pertama, ini ada kasus untuk pengeroyokan yang menyebabkan meninggal. Jadi untuk TKP-nya di Bonangrejo, Kecamatan Bonang, dasar LP nomor 48 untuk bulan Maret 2025. Pelaku yang sudah kita amankan ada 4, yaitu ada dari AF, inisial MD, inisial MI, dan inisial MK. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP subsidiar pasal 170 KUHP diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini kasus penganiayaan, saat ini kita sudah bersama Wakapolres Demak, Kompol Adi Satya Nugroho. Selamat pagi Pak, bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah ada kemungkinan tersangka baru? Baik, terima kasih Mas. Jadi kami masih meneliti kasus ini, kami juga masih memeriksa keterangan-keterangan dari saksi yang ada, kami juga masih menganalisa kejadian pada saat malam itu, pada saat ada pengeroyokan. Jadi kami sementara ini masih ada sekitar 9 pelaku, Mas. Jadi 5 diantaranya sudah kita bisa amankan, 4 pelaku sudah kita amankan, kemudian 5 masih statusnya masih buron karena tahu teman-temannya diambil, diperiksa, akhirnya langsung yang lain pada kabur, begitu. Baik Pak, apa motif pelaku melakukan penganiayaan ini Pak? Jadi motifnya ini sebenarnya ada dua kelompok pemuda dari 2 dukuh, 2 tempat yang berbeda, ada Panjunan dan Jempan. Kemudian malam hari sebelum hari kejadian itu dari warga dari Dukuh Jempan itu akan biasanya ada budaya tradisi untuk membangunkan sahur. Akan tetapi pada saat itu kok kenapa dari Dukuh Jempan warganya tidak boleh masuk ke Dukuh Jempan, dari Panjunan ke Dukuh Jempan. Akhirnya pada saat hari H itu mereka mencoba untuk mengklarifikasi karena memang mungkin kondisi yang agak sensitif, akhirnya ada perkelahian, begitu. Tapi memang kami coba untuk menelusuri pengakuan dari pelaku, ternyata juga ada sedikit pengaruh minum beralkoholnya. Baik Pak, apa yang menyebabkan korban tewas dari kejadian ini Pak? Jadi untuk secara kenapa ada untuk meninggalnya, ya memang kami sudah melaksanakan otopsi, kita juga melaksanakan untuk dari bukti-bukti yang ada, baik visumnya, baik untuk pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam itu kita melaksanakan otopsi, ya memang disebabkan oleh kekerasan, Mas, oleh kekerasan benda tumpul. Baik, apa alasan pelaku melakukan penganiayaan di saat sahur Ramadan? Apakah kondisi lingkungan yang sepi juga mendukung, Pak? Ya, jadi memang kondisinya memang sepi. Jadi 2 dukuh itu, 2 tempat tersebut, 2 kampung tersebut memang letaknya arealnya di persawahan, kemudian juga memang aksesnya juga jauh. Dan pada saat itu malam hari kejadiannya
yaitu mungkin akhirnya mereka punya potensi ketika memang ada pengaruh alkohol atau mungkin apa. Jadi kemarin juga ada tanggapan reaksi dari warga yang dari dua duku tersebut, akhirnya mereka berkelahi. Jadi mereka sebenarnya berkelahinya sampai hampir dua kali, Mas. Yang pertama berkelahi dulu, akhirnya ada dua korban yang masih tertinggal. Kemudian juga akhirnya eh, satu korban dijemput sama warga duku. Satunya dua kali menyerang, eh, akhirnya juga tetap nggak bisa melawan. Kami juga datang ke TKP, akhirnya ditemukan ada satu warga yang meninggal. Baik. Bagaimana langkah strategis dari kepolisian agar kasus ini tidak terulang kembali? Baik, jadi beberapa sebelum pada saat kejadian, hampir 2 bulan sebelum bulan puasa, kami juga sudah melaksanakan edukasi-edukasi dari berbagai struktur kegiatan operasional, baik dari Polsek, baik Babin Kamtimas, kemudian juga dari Polres sendiri. Kami juga berkoordinasi dengan Pemda, yaitu juga kami juga buat maklumat, terutama untuk kebiasaan-kebiasaan buruk warga, karena kalau malam takbiran ada apa namanya, biasanya ada sound horeg pakai sound itu, kemudian juga ada ogoh-ogoh namanya, ada hiasan-hiasan yang dibuat, kemudian juga kami berkoordinasi dengan kecamatan, polsek untuk benar-benar bisa mengakomodir warga, kemudian memberi penjelasan ke warga terkait untuk ketika tidak membolehkan rute-rute patroli, rute-rute takbirannya gitu kan, Mas. Jadi kami juga selama 2 bulan intens untuk menyampaikan kepada warga untuk mencegah sebuah kejahatan, sebuah kriminal. Akhirnya memang beberapa warga, beberapa wilayah bisa mematuhi hal tersebut, tetapi memang terutama di TKP di Kecamatan Bonang itu di luar di luar prediksi kami. Kami juga sudah melaksanakan upaya-upaya untuk takbirannya aman, juga masyarakat rute-rutenya aman, tidak bertemu, tidak keluar wilayah. Tetapi memang ini motifnya lain. Motifnya ternyata klarifikasi kenapa ada sehari sebelumnya, hari sebelumnya tuh kenapa tidak boleh dua dukuh itu membangunkan sahur gitu. Jadi kami sudah koordinasi full dengan baik dengan Pemda pun kami juga sudah maklumat, Bapak Kapolres juga sudah membuat kesepakatan MOU baik dengan Pak Bupati, Bupati, kemudian juga dari semua Forkopimda, Kemenak menyetujui hal tersebut. Ya mungkin ke depannya kami juga melaksanakan ANEF, kami juga melaksanakan penegakan hukum yang sesuai, dan juga ke depan ketika memang ada kejadian hal yang serupa, ya kami coba untuk mulai sekarang menata kembali rencana-rencana kegiatan yang bisa fokus pada pencegahan kejahatannya, terutama di desa-desa, di duku-duku yang jangkauannya juga dari kami juga aksesnya juga jauh, jadi kami coba untuk rutin patroli ke sana, Sambang, kemudian juga memberi edukasi kepada masyarakat, dan memang kita juga akan mencoba untuk melaksanakan terutama dari Humas untuk buat flyer-flyer edukasi ya, himbauan-himbauan kepada masyarakat, terutama untuk di wilayah-wilayah di kecamatan-kecamatan atau duku-duku yang jauh, begitu. Baik, terima kasih Wakapolres Demak Kompol Setia Adi Nugroho telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak.
Menjelang sertijab Kapolres Lampung Timur, AKBP Beni Prasetya menyampaikan pesan kepada seluruh personil. Ia mengingatkan agar selalu menjaga soliditas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Berikut laporannya untuk Anda. Jaga keselamatan tetap dan jaga kekompakan ya. Saya mungkin ya hari Sabtu insya Allah mungkin Fatima ya. Fatima harapkan tentu saja ini saya mengambil ya untuk ambil apa terakhir ya, buat terakhir hidup ya, rakyat di sini gitu. Ya intinya adalah saya tentu sangat bangga ya pernah berdiri di sini walaupun di 9 tahun menyampe karena saya 20 Juli ya 20 Juli 2024 dan THR pindah 13 Maret 2005. Jadi terima kasih ya karena sudah membantu ya bekerja dengan sekuat tenaga. Kalau suami tetap wajib saya jaga. Itu sudah syariat ya, tidak boleh memutuskan tali secara benar ya. Antar keluarga, antar kerabat, antar teman dan sebagainya. Tidak boleh memutus tali secara benar. Karena dengan seperti manfaatnya banyak, ya hal sebelumnya dapat, kemudian dapat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.